Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji Tuhan seberapa kita yang hadir hari ini, dan kita akan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak belajar pada minggu-minggu sebelumnya terkait dengan tema tahunan kita, dan hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian dengan tema sederhananya sebagaimana yang dicatat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan baca sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dari ayat ini kita hari ini akan belajar bersama bicara tentang hati. Saya tidak sedang bicara tentang organ tubuh, tapi saya ingin bicara berkaitan dengan apa yang kemudian Alkitab katakan, jagalah hatimu. Nah, tentu Alkitab tidak sedang bicara organ tubuh. Alkitab banyak bicara, kurang lebih ada 300 kali kata tentang hati. Dan tentu kalau berulang-ulang, dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak secara langsung bicara tentang kata hati yang dicatat Alkitab terkait dengan organ tubuh. Mungkin 1 dan 2, tetapi pada umumnya hati lebih banyak diungkapkan di dalam Alkitab terkait dengan ada yang kemudian mengatakan hati adalah pusat intelek. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam beberapa ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, di sana dikatakan bahwa kesadaran manusia itu muncul dari hati. Ada juga yang mengatakan kemarahan manusia muncul juga dari hati. Kesedihan manusia juga muncul dari hati. Tidak pernah orang sedih dari telinga. Tidak juga dari kaki. Mungkin faktor-faktor X yang membuat seseorang menjadi sedih. Tapi sekali lagi kesedihan, kemarahan, kebencian, iri hati semua muncul dari hati. Sehingga dikatakan hati adalah pusat intelek manusia. Dan rupanya konteks inilah yang kemudian penulis Amsal juga menekankan agar jagalah hatimu. Saya coba untuk merenungkan apa yang kemudian ditekankan oleh penulis Amsal. Tapi kita akan coba untuk melihat beberapa hal yang menarik. Yesus menyampaikan dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Memang Yesus betul-betul menyampaikan perkataan yang keras kepada orang-orang Farisi. Tapi perkataan ini sebenarnya perkataan yang juga coba kita sama-sama hubungkan untuk belajar bersama. Injil Matius 12 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36 dikatakan begini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Maafkan. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu,
setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dari konteks ini saya coba merenungkannya begini. Hati membuahkan perkataan dan tindakan. Jadi kalau Alkitab katakan bahwa orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang baik. Yang jahat sebaliknya. Nah, jadi artinya bahwa buah dari hati, kan istilah ada buah hati yang dimaksud kadang-kala kita sebut anak. Tapi buah dari hati yang kalau dalam konteks ini saya terjemahkan adalah bahwa berkaitan perkataan dan perbuatan. Karena dari perbuatan yang baik menunjukkan hatinya. Dari perkataan yang baik dan yang jahat menunjukkan ciri dari hatinya. Dan siapa yang bisa tahu hati seseorang? Di antara saudara hadir hari ini, beta tahu hati dari Bapak Pendeta Daud atau Bapak Kace atau Ibu atau kemudian Mama Chen atau Mama Ita. Hati tidak ada yang tahu. Tapi buah dari hati sebagaimana dikatakan. Sebuah pohon disebut baik. Dari mana bisa dapat dilihat baik? Buahnya. Pribadi, hidup saya dan saudara menjadi baik. Terjadi karena dari hati yang baik. Amin. Nah, jadi semua menuju kepada hati. Karenanya tadi sudah sejak awal saya katakan bahwa hati ini pusat intelek manusia. Sehingga di sana terkumpul berbagai macam emosi-emosi. Emosi sukacita, emosi marah, semua ada di sana. Dan tidaklah salah kalau penulis Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Dengan segala kewaspadaan. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini menarik kita baca ayat ini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persindahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi semua muncul dari dalam hati. Jadi apa yang tadi saya sampaikan menjadi baik dan menjadi tidak baik, menunjukkan orang itu baik dan tidak menunjukkan orang itu baik. Sekali lagi perkataan tindakannya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan begini, tidak perlu banyak definisi tentang orang yang baik. Cukup kita lihat perkataannya dan tindakannya. Perkataan dan tindakannya. Kalau seseorang dia mengatakan, beta ini paling baik. Jangan percaya dulu tindakannya apakah betul tidak. Kan orang mengatakan, beta ini paling sabar. Tapi jangan coba-coba. Ale tahu beta ini paling baik. Tindakan dulu akan menjadi pembuktian dari tindakannya. Jadi tidak ada definisi yang menurut saya buah dari hati yang baik. Cukup kita lihat perkataan dan tindakannya. Markus 7 ayat 21 tadi. Itu sumber yang kalau saya bisa mengatakan begini. Hati manusia ini
bisa menghasilkan apa yang dicatat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Semua. Sebab dari hati orang muncul berbagai hal dari hati. Yang tidak baik semua dari hati. Tidak datang dari kaki, dari telinga, dari rambut. Tidak. Juga dari hati muncul semua yang baik. Jadi artinya kalau kita coba renungkan, berarti dari hati ini ada dua hal yang bisa kita hasilkan. Yang baik dan yang tidak baik. Nah, pada prinsipnya hati manusia ini jahat. Kenapa hati manusia ini menjadi jahat? Ketika manusia jatuh dalam dosa, hati manusia menjadi jahat. Dari sejak ketika pertama manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Semua keturunan di dalamnya, dan dikatakan Alkitab karena semua orang ikut berdosa. Dan akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, itu artinya bahwa yang ada hanya pribadi manusianya. Karena kemuliaan Allah sudah tidak ada. Dan kalau kemuliaan Allah sudah tidak ada, yang ada hanya manusia. Dan manusia itu dasarnya jahat. Karenanya, kalau orang tidak bertobat, dasarnya jahat. Seseorang kelihatannya baik, tapi kalau dia tidak bertobat, tetap jahat. Ibarat begini, harimau dan ular. Dasarnya jahat. Mau dipelihara sedemikian rupa. Baiknya dimanjakan sedemikian, diberi makan sedemikian rupa, tapi tetap dasarnya jahat. Saya pernah mendengar ada satu cerita, ada seorang anak yang memelihara serigala atau singa. Di rumah mereka membesarkan dari kecil sampai besar. Dan satu ketika karena singa ini kelaparan dan anak kecil di rumah itu dia terluka dan dia jilat itu darah. Habitat jahatnya muncul dan memangsa anak ini. Selesai. Jadi sekali lagi manusia banyak ada dua unsur yang jahat dan yang tidak jahat. Kalau sebelum kita mengenal Tuhan, maka yang ada cuma jahatnya. Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kalau setelah menjadi manusia Allah atau setelah kita bertobat, saya katakan ada dua hal muncul di sana. Masih ada yang jahat, tapi juga ada yang baik. Nah, kalau peluang yang paling besar adalah yang baik. Peluang yang paling kecil ada jahat. Nah, peluang yang paling kecil inilah yang bisa memangsa kehidupan saya dan saudara kalau kita tidak jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Amin. Nah, jadi kita harus hati-hati jaga kehidupan ini. Nah, kita perhatikan bahwa dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi, perubahan kelakuan karakter kehidupan kita yang jahat akibat dari perbuatan dosa yang kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan hati saya dan saudara, maka dibutuhkan apa yang namanya sebuah perubahan. Perubahan yang dimulai dari hati. Dan perubahan yang dimulai dari hati, Alkitab katakan, karena dengan hati orang percaya. Artinya hati yang kadangkala kita menganggap kata percaya ini hal yang gampang. Tetapi kata percaya kadangkala ditolak oleh orang karena pengaruh dari kekuatan hati. Apa yang disebut dengan kekuatan hati? Alkitab katakan kekerasan hati. Dan kekerasan hati yang kadangkala orang tidak mau menerima perubahan hidup. Karenanya perlu dilembutkan hati. Mungkin kita mengatakan, kok sekeras apa hatinya? Saudara bisa membayangkan ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan. Saudara bisa membuktikan orang itu lembut hati atau keras hati. Saudara bicara.
Apakah dia mendengar dengan baik atau dia bereaksi menolak perkataan saudara? Kalau seseorang mendengarkannya, semacam dia mengakui, dia menyadari, maka itu arti ada kelembutan hati. Tapi ketika saudara menasihati, saudara berbicara, berkata-kata, tetapi berbalik memberontak dan melawan saudara, maka itu menunjukkan kekerasan hati. Nah, kapan kemudian kekerasan hati diubahkan? Manusia tidak dapat mampu mengubahkan hati seseorang. Yang dapat mampu mengubahkan hati seseorang hanya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu hati seseorang. Saya tidak tahu semua hal terkait dengan saudara. Semua saudara pun tidak bisa mengerti dengan baik hati seseorang. Sementara kita duduk tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mampu mengetahui 100% hati seseorang. Bahkan diri kita sendiri pun karena kita tidak mengerti. Contoh, kenapa hati ini lagi galau? Contoh, kenapa hati ini semacam ada susah ya? Kita sendiri tidak mengerti dengan hati kita. Apalagi orang lain. Jadi saya mau katakan, jangan sok tahu hati orang lain. Betul ya? Istilah bilang, jangan kepo hati orang lain. Karena kita sendiri tidak dapat mampu mengerti 100% terkait dengan hati kita. Tapi yang kita mengajarkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati kita yang dapat mampu menjaganya dengan baik. Karena selanjutnya penulis Amsal kata, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita bicara terkait hati dan kehidupan. Nah, tentu hati dan kehidupan, dua hal yang selalu berkaitan. Hati seseorang yang lagi galau mempengaruhi kehidupan normalnya. Hati seseorang yang lagi patah hati, istilahnya, mempengaruhi semangat hidupnya. Jadi kalau ada seseorang yang lagi, istilah orang apa ya, ada istilah sekarang yang dikatakan, kalau moodnya lagi bagus, hidupnya berapi-api. Moodnya sembagus, istilah bilang ibarat bambu yang ditarik dari ujung. Susahnya kehidupan dia. Orang lain senyum, dia seperti marah. Orang lain marah, dia senyum, karena tidak mengerti. Nah, tetapi antara hati dan kehidupan punya dua hal yang berhubungan. Karena kehidupan ini berefek dari hati. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, sukacita seseorang memunculkan semangat gairah dan bekerja dengan baik. Tapi itu terjadi kalau hatinya lagi baik. Sekarang kita coba renungkan bersama. Kalau hati kita lagi tidak baik, kehidupan kita ikut terpengaruh di sana. Karenanya saya sekalian mengambil sebuah pernyataan begini. Alkitab menegaskan jaga hati. Karena kalau saudara gagal jaga hati, kehidupan saudara berantakan hari itu. Saya baca satu status WA mengatakan begini. Jangan coba-coba baca WA pagi hari. Saya, karena sering saya baca WA pagi-pagi, dikatakan begini, karena kalau WA itu memberikan semangat, haleluya. Tapi kalau WA itu berkait dengan gosip saudara, Bu bangun kah belum? Usi bangun kah belum? Ale dengar kaset tadi malam itu cerita paling banyak orang itu tentang Ale. Lalu kemudian dia diskusi, cerita apa? Ale pembusuh semua. Nah puji Tuhan sampai hari ini WA pagi-pagi itu selalu ada firman Tuhan, ada renungan. Nah saya rindu saudara berkomunikasi dengan orang-orang yang sering bawa dan kirim terkait dengan renungan firman Tuhan. Daripada saudara pagi hari baca semua kisah tentang galau. Karena galau membuat hidup saudara hari itu jadi galau juga. Nah jadi hal-hal ini penting saudara. Jadi persiapkan dirimu. Jadi saya sering mengatakan kepada saudara, jauh lebih baik sebelum kegiatan jalan sepanjang hari itu, baca firman Tuhan.
Amin. Jangan pagi-pagi lagi semulai dengan game. Jangan pagi-pagi lagi semulai muncul dengan informasi-informasi yang membuat saudara bisa marah, bisa membuat saudara kepanasan, yang justru membuat hari itu saudara akan menjalani sebuah kehidupan yang tidak semestinya. Saudara yang harus hari itu bergerak cepat akibat dari hati saudara yang terganggu akibat sebuah status yang akan menyerang saudara sehingga membuat gerakan saudara hari itu menjadi lambat. Tentu tidak akan menguntungkan kita semua. Nah, yang paling menguntungkan adalah hari itu kita mempersiapkan diri menjadi sebuah pribadi yang pertama, persiapkan hatimu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong saudara memiliki hati yang tetap stabil. Memiliki hati yang tetap seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena hati menyimpan banyak hal tentang pergerakan-pergerakan kehidupan saya dan saudara. Nah, pekerjaan Allah tentu akan memampukan untuk mengubah setiap hati kita. Apa yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya hati kita ini keras. Pada dasarnya hati ini jahat. Pekerjaan Allah yang oleh seluruh ciptaannya. Ciptaan yang kemudian dikatakan ciptaan termulia adalah manusia. Dari sekian ciptaan Tuhan yang lain. Manusia adalah ciptaan termulia. Karenanya Tuhan menciptakan saya dan saudara. Dan karenanya sekeras apapun hati saya dan saudara, keadaan yang jahat bagaimanapun, tapi Sang Pencipta mampu mengubah hati saya dan saudara. Kalau hari ini saudara merasa dan mengatakan bahwa aduh, hati ini berat karena terlalu ada beban. Sekali lagi, yang dirasa adalah hati kita. Hati ini sulit. Hati ini yang memikul tanggung jawab ini. Dan yang dapat kita katakan, Tuhan tolong saya. Tidak ada cara lain di mana kita keluar dari situasi terpuruk akibat hati yang justru akan mempengaruhi pergerakan kehidupan kita. Hati menjadi pusat dari segala aktivitas perjalanan kehidupan kita. Karena itulah hati perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati perlu diubah. Karena hati membuat kita menjadi orang yang dikenal baik atau dikenal jahat. Hati perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan tertanam di hati kita semua. Firman Tuhan yang juga melekat di hati kita semua. Dan karena itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saya berulang kali sampaikan bagian ini. Jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Agar apa saudara? Saudara punya keyakinan kepada Tuhan tidak bergeser. Karena kalau saudara tidak jaga hati dan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara, akan membuat hati saudara bergeser. Yang awalnya begitu saudara kuat pegang erat keyakinan dan imanmu kepada Tuhan, tetapi hatimu yang tidak dijaga dengan kewaspadaan, hatimu kemudian bergeser, membuat keraguan muncul di hatimu, membuat rasa tidak percaya muncul di hatimu, membuat semacam rasa putus asa muncul di hatimu. Dan kalau ini sekali lagi antara hati dan kehidupan, dari hati mempengaruhi semua perjalanan hidup saudara. Karena itulah saya mengakhiri bagian ini mengatakan begini. Tidak ada cara terbaik dalam hidupmu untuk saudara menjadi orang yang tetap kuat. Yang kedua, tidak ada cara terbaik menjalani hari-hari kehidupanmu selain hatimu dijaga seturut
dengan koridor kebenaran firman Tuhan. Karena ketika engkau melenceng keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, akan mempengaruhi kehidupan kepada habitat awal, di mana yang dominan yang jahat, yang sangat kecil presentasi yang baik. Saya sudah tadi katakan, sebelum kita mengenal Tuhan, lebih hati ini didominasi yang jahat. Setelah kita mengenal Tuhan, presentasi kebaikan jauh lebih besar dari kejahatan. Tetapi apapun itu, kita mesti harus tetap hati-hati supaya yang baik dari hidup saya dan saudara tetap terpelihara. Sekalipun yang jahat berusaha merongrong saya dan saudara, tapi hati kita tetap terjaga oleh karena kekuatan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan.